Salam puji dan sama dikasih oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali di pagi hari dalam persekutuan ibadah kita melalui doa sahabat mujizat. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Yesus Kristus yang menyaksikan ibadah live streaming pada saat pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan dan membawa segala pergumulan kita, segala apapun yang menjadi persoalan masalah kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kita percaya bahwa Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar dalam segala permasalahan dan persoalan dalam kehidupan kita. Baiklah, saat ini kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Kita mendengar satu pujian yang berkata, aku percaya Tuhanku dahsyat.
kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Ora kapaya sika dakala rada Bapa. Haleluya, haleluya. Rawatan Tuhan turun atas kami, kuasa Tuhan turun atas kami, Roh Kudus berkali buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Kau Raja di atas segala raja, Kau penolong kekasih jiwa bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dalam sahabat mujizat ini kami bersyukur karena Engkau masih membawa kami masuk dalam hadirat-Mu untuk menikmati anugerah, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk sebentar kami Bapa mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Saat ini saya akan membawakan sebuah tema khotbah, ya, iman yang berfungsi. Ya, saya minta satu mahasiswa baca Alkitab dari Kejadian pasal yang pertama, pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini supaya kita bisa melihat bagaimana sih iman yang berfungsi itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Perikopnya panggilan terhadap Abraham, yaitu jadi panggilan Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara, Abraham itu dipanggil. Dari mana? Dari nenek moyangnya menuju negeri yang dia tidak tahu kemana. Walaupun ujungnya dikasih tahu itu Kanaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang sama Tuhan, ini kenapa bisa panggilan ini terjadi? Ya, ini kenapa panggilan terjadi? Tentunya yang pertama kita lihat dalam panggilan itu Abraham nggak tahu tujuannya kemana. Itu pertama. Kedua, Abraham harus meninggalkan sanak famili, keluarga. Ya nggak akan mungkin gampang saudara. Ya,
Lalu yang ketiga, dia harus melewati proses. Karena dia dalam perjalanan ada tantangan, ada peperangan, ada banyak hal. Itu proses, Bapak dan Ibu Saudara. Ya, dia harus ada proses itu. Nah, tiga hal ini adalah merupakan hal yang sangat penting kita lihat. Yang pertama, dia nggak tahu tujuannya kemana. Yang kedua, dia harus tinggalkan sanak familinya. Yang ketiga, dia harus ada proses yang begitu luar biasa. Ya, ini nggak mudah yang bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak mudah yang bisa terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah iman yang berfungsi. Jadi kalau iman kita nggak berfungsi, nggak akan mungkin kita bisa melakukan ini semua. Hanya orang yang punya iman, yang imannya berfungsi, maka dia bisa memenuhi panggilan Allah. Dia berani keluar, nggak perlu tahu di mana kemana perginya. Yang dia tahu Tuhan itu pasti tidak akan mencelakakan. Itu iman yang berfungsi. Iman yang berfungsi mampu meninggalkan kebiasaan, kenyamanan, zona nyamannya, berani meninggalkan, berani meninggalkan zona nyaman. Dan yang ketiga, orang yang imannya berfungsi, dia siap untuk diproses oleh Tuhan. Dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan menyesal, tapi dia siap untuk diproses oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari perhatikan semua kejadian yang ada pada kita jangan gampang bersungguh, jangan gampang menyalahkan Tuhan. Jangan-jangan semua yang ada dan yang kau hadapi itu sakitkah, usaha mulai bermasalahkah, bisnis mulai bermasalahkah. Jangan-jangan di situ ada keterlibatan Tuhan dalam memproses hidupmu, karena Tuhan maunya Tuhan dalam hidup kita supaya menjadi serupa kembali dengan Dia. Ya, dari penciptaan awal Tuhan bilang apa? Hendaklah mari kita ciptakan manusia segambar seperilaku dengan kita. Jadi ini tujuan Tuhan. Maka oleh karena itu Tuhan bisa memproses kita dari berbagai macam cara untuk sebuah rencana agung, rencana mulianya Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan. Ini yang perlu harus kita perhatikan kepada diri Saudara. Nah, oleh karena itu, apa yang membuat supaya iman kita itu berfungsi? Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Saudara, iman kita akan berfungsi kalau kita memberikan telinga untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu Bapak Saudara. Iman kita akan berfungsi jika kita dengar-dengaran kepada firman Allah. Dalam Roma dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi iman kita timbul, iman kita berfungsi kalau kita suka dengan firman Allah, Bapak dan Ibu Saudara. Orang bilang tahun depan kau sukar, kau sulit, tapi kalau kita suka dengan firman Allah, kita gak ada takutnya di tahun 2023. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan yang ada di tahun 2023. Tuhan yang ada sekarang, Tuhan yang kau sembah sekarang, Tuhan yang memberkati hidupmu sekarang, Tuhan yang menolong engkau sekarang. Itu juga Tuhan yang ada di tahun 2023. Dia tak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus gentar? Kenapa harus takut? Orang yang imannya berfungsi, dia tidak gentar melihat tahun 2023. Kenapa? Karena ada yang menuntun hidupnya di tahun 2003. Apa itu? Firman. Firman yang menuntun kehidupan kita di tahun 2023. Bukan manusia biasa yang bisa tertidur, tergerak. Tapi yang menuntun kita adalah firman. Dan siapakah firman itu? Yesus Kristuslah firman itu. Jadi Bapak dan Ibu Saudara kasih Tuhan, imanmu pasti berfungsi kalau kau suka dengan firman Allah. Saya tak peduli saudara mau pendeta kah, mau sekolah teologi kah, kalau kau tidak suka baca firman, tidak suka dengarkan firman, imanmu tidak akan pernah berfungsi. Kau cuma menjadi orang-orang yang jatuh bangun. Dan kalau kau suka dengan firman, kau pasti menjadi kokoh dan teguh. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, iman yang berfungsi itu adalah orang yang suka dengan dengaran akan firman Allah. Yang kedua, iman yang berfungsi itu
Iman itu akan berfungsi kalau kita mau melakukan firman Allah. Satu dengar-dengaran, apa yang mau dengar lakukan. Jadi tidak cukup mendengar, harus melakukan. Alkitab bilang, yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Jadi iman yang berfungsi itu, dia harus suka melakukan firman. Suka melakukan firman. Dan Yohanes dia berkata, jikalau kau mengasihi aku, maka kau harus menuruti segala yang perintahkan kepadamu. Firmanku, segala firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi, saudara, supaya iman berfungsi, tidak cukup mendengar, harus melakukan firman Tuhan dengan setia. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana supaya iman kita berfungsi? Yang ketiga adalah kita harus membangun hubungan dengan Tuhan setiap saat. Membangun hubungan dengan Tuhan setiap saat. Lihat ayat yang ke-7 dia berkata, Abraham mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan. Tentunya kalau ada mesbah, ada korban yang dipersembahkan di atas mesbah. Ada korban doa, korban pujian. Itu yang kita persembahkan. Mungkin ada korban harta yang kita persembahkan di situ. Jadi kalau dikatakan iman yang berfungsi, dia tak menjadi orang yang beri. Enggak. Perhitungan. Tenaganya perhitungan. Jangankan uangnya, tenaganya saja perhitungan. Jangankan tenaga yang dipersembahkan. Waktunya dulu kita Tuhan yang memberi berkat pun diperhitungkan. Nah bagaimana kita membilang, oh iman berfungsi. Iman berfungsi itu tanpa ada perhitungan. Kalau itu sudah Tuhan yang ngomong jalan. Itu namanya iman yang berfungsi. Jadi selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan cuma bilang, kau akan menjagai orang yang melekat kepadamu. Tuhan hanya berurusan dengan orang yang melekat dengan Tuhan. Jadi kalau selama kau melekat dengan Tuhan, percaya, kau akan mampu melewati setiap proses. Saat Tuhan panggil kau tidak perlu tanya di mana alamat. Kau bisa pergi, bertindak, melangkah, bertindak melangkah keluar saat kau dengar panggilan. Saat kau dengar panggilan, karena imanmu berfungsi, kau bisa rela tinggalkan apapun zona nyaman, rela meninggalkannya. Dan kalau imanmu berfungsi, kalau panggilan Tuhan itu benar ada benar, proses apapun yang sedang kau hadapi, kau tetap setia. Tidak akan pernah mundur dan bersuruh di hadapan Tuhan. Penyakit susahkah, kemiskinankah, itu tidak akan mempengaruhi iman kita. Karena iman tidak bergantung pada apa yang ada di tangan. Iman bergantung pada apa yang ada di tangan Tuhan. Iman tidak bergantung siapa aku, benar atau tidak benar. Tapi kita bergantung kepada kemahakuasaan Tuhan. Yang mampu mengangkat kita dari ekor menjadi kepala, dari turun menjadi naik. Itu kemahakuasaan Tuhan. Jadi kenapa kita bergantung pada hal-hal yang receh, bergantung pada yang maha. Itu semua kita bisa lakukan itu kalau dengan baik, kalau imanmu berfungsi. Kalau imanmu tidak berfungsi, tidak akan mungkin bisa. Mari cek diri kita, sekalipun kau mungkin pendoa nasionalkah, mungkin kau pendeta hebatkah, atau mungkin kau menjadi sekolah teologi nilai cum laude-kah. Tapi kalau kau nggak suka dengan firman, kau nggak pelaku firman, kau tidak suka mengalami proses itu atau tidak suka membangun hubungan dengan Tuhan, saudara, kita ada orang seorang penembak, banyak peluru, tembak tanpa sasaran, habis peluru, buruan tidak dapat. Tidak ada seekor pun tupai kecil saja tidak dapat. Peluru sudah banyak ditembak, amunisi sudah banyak dikeluarkan, tapi tidak dapat buruan. Jadi oleh karena itu, kalau mau kau iman berfungsi, mari dengarkan firman dengan sungguh. Mari lakukan firman dengan sungguh.
Mari bangun hubungan dengan Tuhan dengan sungguh. Pasti kau melihat iman dahsyat, iman luar biasa. Tidak akan dapat dicegal oleh apapun. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun pengalaman sukarmu hari ini, saya hanya berdoa supaya imanmu difungsikan Tuhan. Imanmu difungsikan Tuhan. Kalau imanmu difungsikan Tuhan, maka engkau akan menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Jesus, glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Glory, glory, glory. Saudara mari buka hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Jangan lihat kelemahanmu, jangan lihat penyakitmu, jangan lihat kesusahanmu. Buka hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pastikan engkau adalah orang yang suka mendengar firman, yang suka melakukan firman, yang suka punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari dengarkan baik. Kau akan mampu memenuhi panggilan Allah. Saat kau dipanggil oleh Allah, pasti kau mampu untuk pergi walaupun kau tidak tahu kemana arahnya. Kau mampu menegakkan jalan nyamanmu. Kau rela untuk diproses. Karena apa? Panggilan itu penting bagi kita. Haleluya. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, nama yang Elsadai, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Haleluya. Oh haleluya. Mari Tuhan engkau lawati setiap umatmu saat ini. Tuhan engkau lawati Tuhan. Apa kondisi mereka yang saat ini sedang terjadi. Tuhan lawati Bapa, lawati Bapa. Pemulihan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan turun atas umatmu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Roh Kudus. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. 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 Yesus dahsyat. Yesus hebat. Yesus segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Roh Kudus. El Shaddai. Haleluya. Hamba minta supaya setiap kami yang ada pada pagi hari ini, iman kami berfungsi. Iman kami berfungsi. Haleluya. Oleh karena itu, biarlah kami suka dengan mendengarkan firman-Mu, suka melakukan firman-Mu, suka mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Roh Kudus, Allah yang Elsadai. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Siapapun kami pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa. Mau adakah kami yang sakit, adakah kami yang lemah, adakah jalan tertutup bagi kami, adakah kesulitan ekonomi, usaha kami sedang oleng, usaha kami sedang goncang Tuhan. Saat ini aku berdoa, biarlah kiranya semua kami Tuhan, buat kami kesukaan untuk mendengarkan firman-Mu, buat kami kesukaan untuk melakukan firman-Mu, buat kami kesukaan untuk membangun hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan.
Dan ketika 3 hal ini kami lakukan, iman kami pasti berfungsi. Kami tidak akan goyah. Kami akan bisa menyatakan kuasa Tuhan dalam persoalan kami. Kau yang berkata, jikalau imanmu ada sebesar biji sesawi, maka engkau akan berkata, hai gunung pindah ke laut sana, dan dia akan tunduk kepadamu, dan bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Saat iman kami berfungsi, kami akan bisa memindahkan setiap persoalan kami, mengusir setiap masalah kami, melenyapkan setiap penyakit kami. Ketika kami punya iman, ya Tuhan, kami percaya di tangan kami sudah ada kuasa, karena firman-Mu yang berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mengusir setan demi namaku, berbahasa baru bagi mereka, sekalipun minum racun maut tidak akan celaka, dan menumpangkan tangan atas mereka yang sakit maka mereka sembuh. Puji Tuhan, terima kasih. Ketika iman kami berfungsi, kami bisa mengusir setan, kami bisa Tuhan berbahasa baru, kami bisa Tuhan Yesus melawan segala penguasa-penguasa jahat yang membuat racun dalam hidup kami. Kami akan bisa Tuhan menumpangkan tangan, kami sembuh, orang lain sembuh, karena iman kami berfungsi di dalam kuasa firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Mari Tuhan jamah semua kami. Roh Kudus bekerja buat kami. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan ajaib bagi kami. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Ini permohonan kami kepada-Mu. Semua umat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini, kami semua mempunyai iman yang berfungsi, sehingga kami menang dan menang dan menang di setiap persoalan, pergumulan, apapun yang kami hadapi. Kami pasti menang karena iman kami berfungsi, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau imanmu berfungsi, saudara, bukan berarti kita gak butuh orang lain, tapi ketika imanmu berfungsi, kau saja cukup. Luar biasa. Dahsyat kita punya Tuhan. Ya, dahsyat kita punya Tuhan. Bapak Ibu, jangan lupa nanti hari Minggu tanggal 18 bulan 12 2022 jam 18 kita punya Natal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mausara Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City, yang diadakan di PHB Plaza lantai 2 di atas Superindo. Bapak Ibu yang mungkin dekat dengan wilayah kami mengundang Bapak Ibu Saudara boleh hadir dalam ibadah tersebut. Namun Bapak Ibu Saudara kalau mungkin jauh dari lokasi kami, Saudara boleh membuka di YouTube kami. Saudara, nanti akan diberitahukan YouTube yang akan dibuka, ada live streamingnya Bapak Ibu Saudara, untuk kita nikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Natal ini dahsyat Saudara, ya dahsyat. Mempersembahkan puji-pujian, tarian-tarian, tamborin, vokal grup yang begitu luar biasa memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga akan menerima firman Allah yang menuntun kita memasuki tahun 2023 yang kata orang, kata para pakar, tahun 2023 tahun susah. Tapi tema kita tahun ini adalah jangan takut. Karena Allah yang kita sembah hari ini, yang memberkati kita hari ini, yang memulihkan kita hari ini, yang menolong kita hari ini, Dia juga Tuhan yang sama yang ada di 2023. Jadi apa yang harus kita takutkan? Bersama dengan Allah kita lakukan perkara besar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya.